Tadi pesan saya ya untuk Ibu Mimin, Rigi dan Abi, kalau memang kalian betul-betul tidak bersalah dan memang tidak mengetahui perencanaan ya, perencanaan pembunuhan gitu ya, yang atau misalkan kalian juga bukan pelakunya gitu, udah ikutin aja prosedurnya, ya nothing tulus aja gitu. Jadi nanti pembuktiannya pada saat persidangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat misteri Mbak Suci. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat, dimanapun sahabat berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dilancarkan rezekinya, tetap dilancarkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat, kita kemarin sudah menyaksikan ya, kita mengikuti proses sidang pra-peradilan dan hasilnya yang diajukan oleh pihak Ibu Mimin dan kedua putranya ditolak. Nanti kelanjutannya seperti apa? Apakah Bu Mimin dan kedua putranya ini akan dilakukan penahanan atau tidak? Nanti itu biarlah pihak penyidik ya sahabat, gitu. Itu biar ranahnya penyidik. Jadi kita tunggu aja update-nya seperti apa, gitu. Kalau siap nggak siap, harus siap ya Bu Mimin dan kedua putranya, karena itu sudah konsekuensinya. Sempat sahabat kita tanyain, ya ini di balik kamera lah, secara uh, off cam gitu ya, kita sudah sampaikan kepada Bu Mimin dan kedua putranya, ya kalian kalau nanti misalkan ada dilakukan penahanan, ya mau nggak mau harus siap, ikutin aja prosedurnya karena ini kan sudah konsekuensinya gitu ya. Nothing tulus aja gitu. Kalau misalkan memang betul kalian itu tidak bersalah, kalian itu tidak terlibat dalam kasus ini, ya udah ikutin. Ya, ikutin aja prosedurnya seperti apa dan nanti tinggal tunggu pada saat di persidangan. Sesuai apa yang disampaikan oleh lawyernya ya kan, sama PH-nya, sama Pak Rohman gitu. Nanti kita pembuktian pada saat persidangan gitu. Ya nanti kalau misalkan pada saat di persidangan kalian buktikan kalau misalkan kalian itu tidak bersalah. Kalau kalian memang tidak bersalah, ya kalian buktikan gitu kan. Ya kalian tinggal siapkan aja berkas-berkasnya, terus misalkan ada saksi yang mungkin nanti bisa menggugurkan status tersangkanya, mungkin bisa nanti dihadirkan. Karena waktu saya wawancara dengan Pak Rohman pun juga waktu itu saya tanyakan kan, apakah nanti akan dihadirkan Pak Rohman? Pak Rohman menjawab, ya nanti akan dihadirkan gitu kan, saksi-saksi yang bisa menggugurkan gitu. Itu ya sahabat. Jadi nanti tunggu aja kita saat persidangan nanti. Terus kalau misalkan memang Bu Mimin dan kedua putranya ini tidak terlibat, ya buktikan nanti pada saat persidangan. Nanti kalau misalkan memang sudah kalian terbukti gitu kan tidak bersalah, kalian tidak terlibat secara hukum gitu kan, ya tinggal tuntut balik aja. Tuntut balik Polda Jabar dan nanti tuntutannya itu pencemaran nama baik atau apalah itu ya, tuntutannya lain gitu kan. Ya udah sekarang tinggal ikutin aja gitu. Nah, terkait ini sahabat ya, sebetulnya ya kita juga di balik kamera gitu ya. Kita kan memang langsung di lapangan investigasi gitu kan. Ada temuan-temuan yang kita
dapatin, ada kejanggalan-kejanggalan yang kita dapatin, itu kita juga mencoba untuk cocokkan nih. Kita langsung konfirmasi langsung nih ke PH-nya, ke Pak Rohmannya gitu, ke Bu Mimin atau kedua putranya gitu, kita langsung sampaikan gitu. Kayak misalkan ada kejanggalan, satu nih ya, kejanggalan satu itu terkait Pak Yosep. Pak Yosep ini mengaku bahwa Pak Yosep itu parkir motor di samping mobil Alphard. Sedangkan kami itu mendapatkan informasi, bahkan kita ini udah ngobrol langsung sama saksinya, bahwa si saksi itu tidak melihat adanya motor yang parkir di samping mobil Alphard, satu. Terus ada lagi saksi yang lain, melihat Pak Yosep di pagi itu, sekitar jam berapa, saya lupa lah jamnya jam berapa, itu Pak Yosep posisinya ada di seberang jalan, di seberang TKP, ya, di seberang TKP bersama motornya itu. Nah, ini sempat kita juga pertanyakan kepada lawyernya ya. Terus kita juga sempat tanyakan kepada Bu Mimin dan kedua anaknya gitu. Nah, ini terkait Pak Yosep ini berbohong gitu kan, atau misalkan saksi itu salah lihat, ya biarlah nanti pembuktiannya pada saat di persidangan nanti gitu ya. Pak Yosep mau uh, ya tetap bersikeras gitu kan. Pak Yosep meyakini bahwa Pak Yosep parkir motor di samping mobil Alphard, atau misalkan salah lihat nih saksinya, ya walau alam itu nanti biarlah Pak Yosep mau mengakui atau tidak gitu ya. Nanti tinggal pembuktian aja pada saat persidangan gitu. Lalu yang kedua ini ramai sekali diperbincangkan terkait jaket merah. Katanya jaket merahnya Pak Yosep yang disimpan di teras rumah, yang ditaruh di kursi yang di depan rumah tuh. Terus ada helm hitam juga di bawah gitu kan. Nah, waktu ke Polsek terus kan mampir dulu ke rumahnya Danu, itu Pak Yosep tidak pakai jaket. Nah, itu jadi pertanyaan juga, kemana berarti nih jaketnya Pak Yosep gitu ya. Kenapa waktu pas Pak Yosep ke Polsek dan mampir ke rumah Danu itu juga nggak pakai jaket. Nah, ini jaketnya Pak Yosep kemana? Nah, ini walau alam. Itu yang tahu hanya Pak Yosep tuh ya. Itu Pak Yosep yang tahu gitu. Nah, kalau ngomongin jaket sahabat, saya menjadi ingat sesuatu. Jadi di eh, tanggal berapa? 20 Oktober 2021 itu saya ATS, ada Ang Yoris, Danu juga ya. Itu kita bertandang ke rumahnya Pak RT. Nah, waktu pas bertandang di rumahnya Pak RT, terus disaksikan juga sama ada ATS, ada sama timnya gitu ya, Pak RT itu menanyakan terkait jaket merah yang ada di teras ke Kang Yoris. Dijawab Kang Yoris, itu bukan punya saya, katanya gitu. Padahal Pak RT itu jelas-jelas melihat pada saat itu Kang Yoris datang, melepas jaket itu ditaruh di kursi di teras itu, sahabat. Di kursi yang ada kursi di teras itu ya ditaruh di situ. Jaket merahnya itu yang ada bulu di kerahnya sini gitu. Terus ada helm yang di lantai itu sahabat. Tapi dijawab Kang Yoris, itu bukan punya saya gitu. Itu saya sempat tanyakan juga ke Pak RT. Pak RT, apakah terkait jaket ini sudah diketahui oleh penyidik? Belum. Saya nggak bilang, karena saya tidak ditanya, kata Pak RT gitu. Kecuali saya ditanya, mungkin saya ngomong, katanya gitu. Karena berhubung saya itu tidak ditanya, jadi saya itu nggak ngomong, katanya gitu. Oh gitu kan ya. Ini apakah penyidik ini tidak menanyakan jaket yang ada di kursi di teras itu, atau emang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, atau gimana ya, walau alam lah itu ya urusannya penyidik lah ya gitu sahabat. Nah, sekarang terbukti kan dengan beredarnya video di channelnya Pelangi Kehidupan tuh. Sahabat mungkin bisa lihat di channel Pelangi Kehidupan yang video terakhir itu ada
video ya yang memperlihatkan Kang Yoris lagi setir mobil ya, memakai jaket merah yang ada bulunya di sini. Sampingnya Kang Yoris itu ada anaknya Kang Yoris. Nah, waktu itu yang setelah dikonfirmasi sama Pak RT katanya bukan milik saya, bukan punya saya. Tapi sekarang ya terbukti jaket itu dipakai sama Kang Yoris. Ya, pertanyaannya gini sahabat, kenapa Kang Yoris tidak mengakui gitu kan ya, jaket itu punya Kang Yoris. Mungkin Kang Yoris juga punya alasannya, tapi alasannya saya juga tidak tahu alasannya apa. Walau alam itu hanya Kang Yoris yang tahu alasannya. Saya juga bertanya-tanya kan, jadi emang kenapa sih dengan jaket itu? Emang ada apanya di jaket itu gitu kan ya? Gitu. Kalau misalkan memang ya oke kalau itu punya Kang Yoris, ya udah, "Oh iya itu betul Pak RT punya saya," gitu kan ya, "Iya betul Pak RT waktu itu saya yang naruh," gitu kan. Tapi kan kalau misalkan jawabannya kayak gitu kan kita juga jadi bertanya-tanya ya, ada apa sih dengan jaket itu, gitu kan. Terus, jadi di sini yang benar siapa nih? Apakah Pak RT yang salah lihat gitu kan? Atau, memang betul itu bukan jaketnya Kang Yoris atau gimana ya, wallahu alam. Nanti juga akan terbukti gitu kan ya, gitu. Jadi tinggal nunggu waktu aja ya, kita juga nggak tahu ya, gitu, terkait, jaket itu. Jadi biar itu cuman Kang Yoris yang tahu lah terkait jaket, merah yang ada bulu kerahnya, gitu. Nah, jadi sahabat misteri Mbak Suci, saya paham betul lah ya, banyak juga dari sahabat misteri Mbak Suci, ya mungkin sebagian sahabat misteri Mbak Suci beranggapan bahwa kami ini, tim misteri Mbak Suci ini ngeprok ke pihaknya Pak Yosep, ini ngeprok ke pihaknya Bu Mimin dan kedua anaknya, gitu ya. Ya, tidak apa-apa, itu menurut saya sah-sah aja, menurut saya itu wajar aja sih ya, ketika kalian itu beranggapan bahwa kami ini ngepro ke pihaknya Bu Mimin, gitu. Karena, ya kita introspeksi sih gitu ya, kita introspeksi memang ya karena untuk saat-saat ini tuh kita memang lebih intens ke, mewartakan mereka gitu kan, ada bisa wawancara ke mereka sama Pak Rohman gitu kan ya, saya bisa wawancara Pak Rohman kayak gitu. Terus waktu itu wawancara sama Abi gitu kan. Karena sahabat pertama, memang beliau-beliau ini kan yang berkenan, satu. Yang kedua memang kita juga dapatkan aksesnya gitu kan. Terus ya udah karena rata-rata itu kan eee, video-video kita itu ada narasumbernya gitu. Jadi informasinya itu langsung dari narasumbernya yang langsung disampaikan ketika kita membuat video gitu sahabat. Jadi memang kita menghindari seperti menganalisa gitu kan atau nggak temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan lalu kita olah terus kita analisa. Itu kita menghindari hal seperti itu. Kenapa? Karena supaya tidak ada yang tersinggung nantinya. Kalau misalkan ya temuan kitanya meleset salah gitu kan ya, terus ketika kita sampaikan di video gitu ya, terus nanti ada yang tersinggung atau misalkan ada, kesalahan gitu ya. Nah itu kita menghindari hal seperti itu. Jadi lebih baik kita mewawancara, wawancara langsung dengan narasumber gitu, gitu sih kalau kalau kami gitu ya sahabat. Terus Eee, kita ini kan sebetulnya sahabat, dapatlah ada beberapa temuan-temuan di lapangannya dari mulai saksi A, saksi B, saksi C gitu kan, dari tersangka A, tersangka B, tersangka C gitu ya. Akhirnya kita cocok-cocokkan tuh sahabat, dan kita memang langsung sampaikan juga gitu ya, sama yang bersangkutannya, terus sama PH-nya kita langsung sampaikan gitu. Jadi ya kita juga kayak misalkan nih, temuan kita tentang Bu Mimin, temuan kita tentang Pak Yosep, kita langsung sampaikan ke PH-nya, kita langsung sampaikan ke ke yang bersangkutan gitu. Tidak ada yang kita tutup-tutupi atau kita tidak membagus-baguskan atau kita yang apa ya, kayak ya udah kita bagus-bagusin supaya kita bisa dapetin akses ke sini gitu kan ya.
terus kita bagus-bagusin, kita baik-baikin supaya kita bisa dapetin konten dari sini. Enggak, sahabat. Ya kita terburuknya kita sampaikan, gitu ya. Apa yang kita temukan di lapangan, terus ada beberapa saksi juga yang melihat, gitu kan. Nggak satu atau dua aja yang melihat, ya. Nah itu, gitu sahabat. Terus kemarin juga waktu setelah selesai pra peradilan itu, saya ada kesempatan bisa bertemu dengan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Kita sampaikan, dan keluarga besarnya Bu Mimin di situ kita sampaikan, Bu, kalau misalkan memang ibu tidak terlibat ya, untuk Abi dan Arigi juga tidak terlibat, ya udah ikutin aja prosesnya, tidak usah takut gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang ditutupi, ayo utarakan gitu kan. Jadi kita juga apa ya, ya udah kita blak-blakan aja gitu, kita sampaikan aja. Enggak yang kita bagus-bagus ya enggak. Gitu loh sahabat. Ya, alhamdulillah sih mereka mengerti gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa terima gitu apa yang kita sampaikan gitu. Nah, jadi ini pesan ya buat Ibu Mimin, Abi, Arigi yang kalau nonton video saya yang ini, saya berpesan untuk kalian, kalau kalian memang betul-betul tidak terlibat di kasus ini, kalau kalian tidak mengetahui gitu kan ya, terkait dengan ya kasus ini gitu ya, ya udah kalian nothing tulus aja lah, ikutin aja prosesnya gitu ya, ikutin gitu. Nanti kalian tinggal pembuktian aja pada saat di persidangan nanti gitu ya, kalian buktiin. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlibat ya kalian buktikan nanti. Kalau kalian memang terbukti tidak bersalah gitu ya, tidak bersalah, jadi nanti kalian bisa tuntut balik gitu. Jadi tidak usah takut kalau misalkan kalian memang betul-betul tidak terlibat gitu. Jadi sesuai apa yang dikatakan Pak Rohman gitu, ikutin aja gitu, jangan ada perlawanan gitu kan ya, kata Pak Rohman ya. Nah, jadi ikutin aja gitu. Nah itu ya sahabat, terus ada beberapa, aduh Masya Allah, saya kalau inget-inget yang kemarin itu jadi gimana ya, ada beberapa juga, sebenarnya gini, MBS itu tuh sebenarnya banyak lika-likunya gitu ya sahabat. Ada beberapa kayak saksi gitu kan yang eee, adalah orang yang mau menjauhkan MBS dengan saksi itu, supaya mungkin si saksinya itu tidak in frame di channel MBS gitu ya, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Terus ada beberapa lawyer juga yang memang apa ya, kurang kurang apa ya, bilangnya sih nggak respect gitu sama saya. Jadi ceritanya ada DM lah masuk gitu ya sahabat. Jadi kebetulan ada pesan masuk. Jadi kebetulan si pesan ini tuh yang balesin adminnya MBS gitu. Jadi si admin itu tuh apa ya? Dia langsung konfirmasi dong ke saya, Mbak, ini tuh gini loh, gini. Udah biarin kata saya gitu ya. Ya udah balesin aja sama kamu lah gitu kan, biarin aja gitu saya bilang gitu. Terus bilangnya udah nggak respect sama saya itu ngasih panggung, saya itu sebagai corongnya si pelaku gitu loh sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah, jadi mohon maaf ya kalau misalkan nih untuk siapapun itu kepengen nih MBS itu MBS seperti ini ya, bikin videonya ya, jadi diarahkan gitu kan, disutradarakan. Mohon maaf, MBS itu sudah ada sutradaranya gitu kan ya. Jadi kita udah ngikutin SOP-nya si MBS, prosedurnya MBS seperti apa kita ketika membuat konten gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa disetir lah ya, ibarat katanya gitu. Jadi MBS tuh harus begini, jadi mohon maaf. Makanya MBS itu independen gitu ya, dan tidak ngiblat kemana gitu, enggak. Gitu. Kalau misalkan kita bisa jalan, ya udah jalan. Dan memang kita juga gini ya sahabat, karena kebetulan ini Pak Rohman serta ya Pak Rohman dan kliennya itu yang bisa kita
wawancarai, ya udah aksesnya cuma bisa ke Pak Rohman dan ke situ, ya udah cuman itu gitu loh, MBS bisa mewawancarai mereka gitu loh. Coba kalau ada kesempatan saya bisa mewawancarai yang lain juga, apa namanya, saksi yang lain atau tersangka yang lain juga kan, saya juga akan mewawancara dan saya juga ada beberapa kali, izin gitu ya ke siapa, Bang Tovan gitu, "Bang, saya izin mau wawancara," gitu-gitu. Nah, kebetulan kan Bang Tovan sekarang lagi sibuk kampanye ya, sahabat. Jadi saya memaklumin itu, Bang Tovan belum ada apa, ada waktu gitu. "Iya, Mbak, nanti pulang saya ini." Bang Tovan udah bilang gitu kan ya, "Oh, ya udah, Bang," gitu. Nah, jadi saya tinggal nunggu aja gitu, bisa pasnya kapan, waktunya kapan, kayak gitu, sahabat. Jadi ya udahlah, jadi saya cuman bisa tersenyum aja gitu ya. Ya udah sahabat misteri Mbak Suci, ini udah kelamaan, udah 20 menit tuh, udah mau setengah jam ngobrol kayak gini doang. Jadi intinya, tadi pesan saya ya untuk Ibu Mimin, Rigi dan Abi, kalau memang kalian betul-betul tidak bersalah dan memang tidak mengetahui perencanaan ya, perencanaan pembunuhan gitu ya, yang atau misalkan kalian juga bukan pelakunya gitu, udah ikutin aja prosedurnya, ya nothing tulus aja gitu. Jadi nanti pembuktiannya pada saat persidangan. Jadi fokusin aja, siapin berkas-berkasnya gitu kan ya, terus saksi-saksi yang bisa menggugurkan ya, dan mungkin nanti kalian akan terlepas menjadi tersangka gitu kan, status tersangkanya gitu, dan itu nanti kalian bisa tuntut balik gitu. Jadi sesuai apa yang dibicarakan Pak Rohman gitu ya. Oke, itu aja sahabat misteri Mbak Suci. Ini buat sahabat misteri Mbak Suci, jangan patah semangat nih ya, karena saya melihat banyak komentar-komentar, aduh ini kasusnya, wah dramanya berjilid gitu kan ya. Sahabat tetap semangat, kita tetap mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas, sampai nanti di persidangan. Kita tunggu di persidangan nanti ya. Oke sahabat misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.